Seperti diketahui, Marquez kini tampil untuk Gresini Racing di MotoGP 2024. Pembalap berusia 30 tahun itu meninggalkan tim pabrikan Repsol Honda setelah 10 tahun bersama. The Baby Alien mengatakan tanggung jawab untuk pembalap tim satelit akan lebih mudah sebab ia hanya ditugaskan untuk mengikuti perkembangan dari tim pabrikan. Dengan begitu, pembalap asal Spanyol tersebut hanya mempunyai tanggung jawab untuk memahami para pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo. Marquez juga harus mengikuti perkembangan gaya balap pembalap tim satelit lainnya seperti Jorge Martin. Pada tahun-tahun sebelumnya, Quartararo tampil mengecewakan gara-gara motornya yang kurang kompetitif. Teranyar, pembalap asal Perancis itu mengalami musim terburuk yang pernah dijalani oleh dirinya dan tim pabrikan Iwata tersebut pada MotoGP 2023. Di mana Yamaha berada satu tingkat dari bawah di klasemen konstruktor MotoGP 2023 tanpa meraih satupun kemenangan. Hal itu setelah Quartararo selaku pembalap utamanya finish di peringkat 10 dengan hanya meraih 3 podium. Kini Quartararo menilai mesin motor Yamaha YZR-M1 2024 sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun ia tak menampik pabrikan berlogo Garputala itu harus bekerja lebih keras lagi pada bagian elektronik untuk meningkatkan karakter dapur pacunya karena mesin barunya masih cukup agresif. Seiring berlanjutnya revolusi Aero MotoGP, perangkat tertentu yang akrab bagi setiap penggemar F1 muncul di Aprilia dalam pengujian di Sepang. MotoGP Sepang yang panas dan di penghujung tes hari ke-1 Aprilia melakukan debut menggunakan rig. Penelitian aerodinamis memerlukan data dan validasi karena seringkali sensasi pembalap dari sudut pandang ini berisiko menjadi kurang tepat. Di sini metodologi kerjanya disempurnakan. Pada tes Sepang, kita melihat alat ini di F1 dan disebut aero rig dan ditempatkan di belakang roda depan sebuah mobil dengan satu tempat duduk. Aksesoris yang berguna untuk representasi 3 dimensi aliran udara. Udara yang terganggu berarti hambatan terhadap gerakan maju dan dalam kasus satu pembalap lebih sedikit udara yang dialirkan ke radiator. Kita bisa membayangkan situasi serupa terjadi pada motor karena pembalap sangat mempengaruhi aerodinamis dengan tubuhnya dan berusaha membersihkan aliran di area tersebut sangatlah penting. Aprilia RSGP24 sangat berbeda dari sebelumnya dalam hal aerodinamis dan oleh karena itu, di Noale setelah mengujinya di terowongan angin dan di komputer, mereka mempelajarinya di lintasan. Pengujian di Sepang menjadi kesempatan bagi tim Aprilia untuk melihat bagaimana aero rig dapat mempengaruhi performa motor mereka secara nyata. Dengan mengumpulkan data dan melakukan validasi, tim dapat membuat perubahan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan performa aerodinamis motor mereka. Mulai di Sepang tes, terlihat juga pergerakan dari jajaran manajemen teknis dari HRC, di mana ada beberapa muka-muka anyar hadir di pedok. Salah satunya adalah Alex Baumgartel, yang dikenal sebelum ini sebagai salah satu pendiri dari perusahaan produsen sensasi saat ini, merajai Moto2 Kalex. Alex Baumgartel ditunjuk sebagai penasihat teknis yang dikontrak untuk berkolaborasi dengan HRC. Alex Baumgartel secara terang-terangan hadir di pedok MotoGP khususnya di garasi Repsol Honda mulai hari pertama Sepang tes lengkap dengan baju HRC rancangan jenama Casturi. Baumgartel mendirikan Kalex dengan Klaus Hirschhorn pada tahun 2008. Saat ini sasis Kalex mendominasi kelas Moto2, memenangkan 11 gelar pebalap terakhir dan mengisi sebagian besar grid. Ini jelas sebuah pergerakan HRC yang positif. Dimulai dari penggunaan swing arm, Kalex di RC213V menggantikan swing arm karbon, lanjut kehadiran full mainframe RC213V yang bisa kita lihat di tahun lalu, dan kini HRC mengambil langkah besar lebih lanjut, memboyong salah satu otak dari desain sasis Kalex ke jajaran mereka. Sepertinya Honda membutuhkan jauh lebih banyak dan jauh lebih mendalam pendapat Alex mengenai apa yang harus disiapkan oleh HRC.
Mengenai sasis Honda RC213V ini yang lalu secara umum bisa dibuat secara in-house di pabrik HRC. Ini mungkin diperkirakan akan jauh lebih memotong waktu development dibandingkan HRC hanya menganggap Kalex sebagai vendor belaka. Sementara itu, petunjuk lebih lanjut tentang perubahan livery Repsol Honda yang akan diluncurkan saat peluncuran di Spanyol pada 13 Februari mulai terkuak di Sepang Tes 2024. Motor milik Joan Mir dan rekrutan baru Luca Marini menampilkan stiker Honda yang lebih besar dan lebih menonjol dengan tulisan Repsol yang lebih kecil di fairing bawah. Hal ini kebalikan dari ukuran stiker yang digunakan pada livery tas musim dingin Repsol Honda sebelumnya. Repsol mulai menjadi sponsor utama tim pabrikan Honda pada tahun 1995. Livery tim 2024 yang dikabarkan lebih banyak menampilkan warna merah, putih, dan biru HRC. Tes pramusim MotoGP 2024 hari pertama digelar di sirkuit Sepang, Malaysia pada Selasa. Pembalap ramah Ducati Jorge Martin tampil menggila karena berhasil menguasai tes hari pertama dengan menjadi yang tercepat. Sebanyak 21 pembalap dari seluruh tim pabrikan dan satelit menguji coba kemampuan motornya di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes pramusim ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya Franco Morbidelli yang terpaksa absen karena kecelakaan dalam latihan Superbike beberapa waktu lalu. Morbidelli digantikan oleh pembalap penguji Ducati Michel Pirro. Dalam tes tersebut, Jorge Martin berhasil menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat. Pembalap Spanyol itu sukses membukukan catatan waktu 1 menit 57,951 detik. Martin disusul oleh Pedro Acosta dan Fabio Quartararo di belakangnya. Sementara itu, Marc Marquez yang akhirnya menggunakan livery Gresini Ducati finish pada urutan ke-9. The Baby Alien sempat 2 kali terjatuh dalam sesi tes pramusim hari pertama. Marc Marquez jatuh pada tikungan ke-15 saat mencoba mengejar Quartararo, kemudian tersungkur lagi pada tikungan kedua tepat sebelum jam 15 waktu Indonesia Barat. Marquez yang berupaya keras akhirnya sukses menyelesaikan tes pramusim di posisi ke-9. Selain terjatuh, Marquez juga dilaporkan mengalami sedikit kendala teknis pada saat tes berlangsung. Terlepas dari itu, ini merupakan penampilan awal yang cukup baik bagi 6 kali juara MotoGP tersebut. Francesco Bagnaia yang merupakan juara dunia musim lalu hanya mampu finish di urutan ke-16. Pembalap asal Italia itu mencatatkan waktu 1 menit 58,813 detik dari 45 lap yang dilakoninya.